Shalom semuanya. Apa kabar semuanya? Nah, coba lihat kiri kanan, ada yang asing? Udah kenal semuanya? Haleluya. Ya saudara, hari ini saya akan meneruskan firman Tuhan dari seri khotbah hidup yang benar. Saudara sudah menerima 2 firman Tuhan dari seri khotbah diambil daripada surat Rasul Paulus kepada Titus, ya, anak rohaninya. Ya. Hidup benar. Apakah saudara sudah hidup benar hari-hari ini? Jujur semuanya, ya. Belum itu ya. Ya, kita tidak pernah akan menjadi sempurna dalam kehidupan kita, ya, betul? Tapi kita ingin setiap hari menjadi lebih baik. Oke. Makanya saudara ada di tempat ini, saudara ingin belajar dari Tuhan, amin. Saudara ingin Roh Kudus memberikan pencerahan, Roh Kudus menerangkan hikmat firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, amin. Nah saudara, surat Rasul Paulus kepada Titus memang menugaskan Titus untuk mengurusi beberapa jemaat, ya. Titus itu sangat taat sekali, jadi seperti anak rohani daripada Rasul Paulus, selain ada Timotius, yang lain-lain. Nah, pasal pertama, 2 khotbah sebelumnya, Titus ditugaskan untuk mengurusi gereja, mengurusi jemaat, mengurusi panatua, mengurusi gereja yang sudah didirikan oleh Rasul Paulus. Nah, hari ini, di pasal kedua, kita akan melihat Rasul Paulus menunjuk langsung kepada Titus. Berarti Rasul Paulus menunjuk kepada kita untuk kita hidup benar sebagai anak Tuhan. Amin. Katakan kiri kanan, kamu harus hidup benar di dalam Tuhan. Nah, judul khotbah hari ini adalah, next slide, judul khotbah hari ini adalah panggilan untuk pemuritan. Artinya apa? Kita semua adalah murid, betul. Kita memang anak Allah, di mana sudah merubahkan semua status kita sebagai anak Allah. Tapi kita juga semua adalah murid Tuhan. Dan juga tidak sampai di sana, saya mau jadi murid seumur hidup, enggak saudara. Setiap murid juga adalah guru. Amin? Betul? So tidak usah sekolah tinggi-tinggi seminari untuk mengajari kebenaran firman Tuhan. Yang penting saudara memiliki kebenaran firman Tuhan, betul? Setiap orang saudara bisa mengajari anak saudara, ya kan? Tentang moral yang baik di dunia ini, tentang bagaimana melakukan hal yang baik, betul? Ya, kita semua bisa, tidak usah sekolah tinggi untuk menjadi seorang ibu. Ya kan? Repot kalau mau masuk universitas, jurusannya menjadi seorang ibu. Ya kan? Nah, demikian hal kita sudah menjadi anak Allah, kita semua menjadi murid. Dan kemudian ketika menjadi murid, kita juga menjadi guru, kita harus mengajarkan. Nah, inti daripada hari ini, Rasul Paulus ingin mengatakan di dalam surat ini, kenapa saudara? Karena pada waktu itu, latar belakang daripada surat ini, gereja Tuhan pada waktu itu kan sudah keluar daripada Yudea. Ada di daerah-daerah di mana kehidupan sosialnya sangat maju, tetapi kehidupan sosial yang tidak benar seturut Alkitab. Ya, kehidupan budaya Yunani, menyembah pada dewa-dewa Yunani, dan kehidupan moral yang tidak baik dan tidak benar. Nah, disinilah Rasul Paulus tidak hanya menugaskan Titus untuk supaya gereja melakukan kebenaran sesuai firman Tuhan. Nah, hari ini Rasul Paulus ingin Titus pun ketika melakukan pelayanannya, ya, dia juga harus benar. Sehingga orang-orang yang melihat Titus, orang-orang yang sekeliling Titus juga mengetahui kebenaran firman Tuhan. Betul? Masuk akal kan? Jadi Rasul Paulus itu memikirkan semuanya. Hari ini dia memikirkan tentang Titus. Dia memikirkan tentang saudara dan saya. Pada waktu itu pelayanan di gereja di satu daerah namanya Kreta, ya. Itu memang kehidupannya tidak baik, ya. Kehidupan moral tidak baik, kehidupan rohani tidak baik, sehingga Rasul Paulus sungguh serius untuk mengajari jemaat Tuhan dan Titus untuk sungguh-sungguh mengawal kehidupan rohaninya. Nah, saudara, kita dalam kehidupan hari-hari ini, kalau kita tidak hati-hati, ya kan,
Saudara boleh ke gereja setiap minggu dan tidak pernah absen, tetapi yang penting adalah kebenaran firman Tuhan. Saudara dapat atau tidak, saudara miliki atau tidak, itu yang akan menentukan kehidupan kita ketika menghadapi dunia saat ini. Banyak hal-hal bahkan di dalam gereja kelihatannya baik tapi belum tentu benar. Betul? Baik, masuk akal, sesuai zaman, up to date, relevan, ya kan? Kontekstual, sesuai dengan dulu kan zaman Bahela ya. Zaman gereja mula-mula, sekarang sudah maju. Harusnya pola pikir, paradigma berkembang juga. Firman Tuhan ya dan amin sama dulu sekarang dan selama-lamanya, tidak bisa diubah. Itu yang harus kita pegang. Kalau tidak, kita akan mengikuti apa yang dikatakan dunia ini. Bahkan di dalam kehidupan rohani seorang percaya. Amin. Nah, sebenarnya firman Tuhan ini sangat-sangat relevan untuk mengawal kehidupan kita di dalam kebenaran Tuhan. Nah, sebelum kita membahas firman Tuhan, slide pertama kita katakan, pemuritan merupakan inti daripada kehidupan orang Kristen. Amin. Saya jelaskan lagi supaya saudara yakin. Kita semua adalah murid, kita semua adalah guru. Untuk kita menjadi seorang murid, kita menemukan orang-orang yang dewasa rohani, kita belajar dari mereka. Setuju? Untuk kita menjadi guru, kita harus menemukan orang-orang yang baru lahir baru, yang kehidupan rohaninya di bawah kita untuk kita impartasi, mengajarkan kebenaran. Jadi kita setuju, kehidupan pemuritan sangat-sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Karena pemuritan mengajak setiap orang percaya menjadi pengikut Kristus yang agar dididik, diajar, dan dimuridkan. Saya lupa tambah satu, dididik, diajar, dan dihajar. Dan dimuridkan. Karena pemuritan membentuk setiap orang percaya untuk hidup mengikuti teladan. Kalau saudara tidak mengikuti teladan firman Tuhan, Yesus, saudara pasti akan mengikuti teladan. Pasti, seseorang pasti akan mengikuti teladan. Saudara mengikuti teladan Yesus sesuai kebenarannya, kalau tidak saudara akan mengikuti teladan seseorang kehidupan dunia. Betul? Ya, saudara kebanyakan nonton seri Korea, saudara dandanannya seperti Korea. Tanpa sadar, itu bukan suatu kejahatan. Kalau saudara mendengar firman Tuhan, YouTube, oke? Kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, saudara akan terseret di dalam kebenaran yang menyesatkan saudara. Firman Tuhan mengatakan, nabi palsu banyak. Jadi kita harus hati-hati. Pemuritan itu sangat penting untuk kita mengikuti teladan Yesus, memiliki kerinduan melakukan kehendak Allah sebaik mungkin. Amin. Nah saudara, hari ini firman Tuhan diambil daripada Titus pasal kedua ayat 1 dan 7 sampai 8. Kita lihat bacaan kita hari ini. Titus 2 ayat 1. Tetapi engkau, dikatakan kepada Titus, tetapi kalau saudara baca, berbicara kepada kita. Beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Ayat 7. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik, hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Saudara, itu sangat gamblang sekali, ya, sangat praktikal sekali. Tapi segala sesuatu yang gampang, praktikal harus didasari dengan kebenaran yang hakiki, kebenaran ilahi. Jadi saudara, ingat, sudah 2 tahun lebih ICA setiap firman Tuhan berdasarkan kitab per kitab dalam Alkitab, betul? Jadi kita belajar, tidak berdasarkan, kalau ini namanya khotbah ekspositori dari Alkitab, dijelaskan sesuai dengan firman Tuhan yang ada. Kalau topikal, kadang-kadang seorang hamba Tuhan, dia punya topik yang favorit. Ya, kalau dia lagi favorit ngomelin orang, khotbahnya ngomelin orang. Kalau dia lagi favorit tentang akhir zaman, khotbahnya akhir zaman. Ya kan? Tidak apa-apa selama menurut firman Tuhan. Tetapi kita belajar, ICA memulai belajar firman Tuhan. Firman Tuhan, khotbah berdasarkan semua yang ada di Alkitab dan kita bahas. Seperti halnya seri khotbah Titus ini. Nah sudah, saya katakan kembali,
Hari ini Rasul Paulus berbicara kepada Titus, kepada saudara dan saya. Saudara, dikatakan apa? Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang apa ajaran sehat? Ajaran yang benar, yang berdasar sesuai dengan firman Tuhan. Slide berikutnya. Berlawanan dengan, kenapa, slide sebelumnya. Saudara, kenapa dikatakan tetapi? Tetapi engkau. Karena selain engkau, ada orang-orang yang mengajar pengajaran sesat. Tetapi engkau. Kita harus hari ini belajar tetapi saya, tetapi ICA. Berbeda dengan ajaran di luar. Berbeda dengan ajaran sesat. Amin. Tetapi ICA harus stick pada kebenaran firman Tuhan. Tetapi kita harus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Mari kita selama ini memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ayat 1 tadi mengatakan apa? Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Masalahnya apakah kita memiliki ajaran yang sehat? Beritakan, banyak orang gampang memberitakan firman Tuhan, Injil Tuhan. Ayat Tuhan bahkan. Tetapi apakah kita mengerti ayat itu? Yang sehat. Yang sehat itu artinya yang sesuai dengan firman, yang murni, tidak bercela, yang menyehatkan dan menguatkan bagi kehidupan kekal kita. Kita memang belum sempurna, tetapi Tuhan inginkan kita semua yang terbaik. Apakah saudara tahu bahwa Tuhan Yesus melakukan yang terbaik bagi saudara? Apakah saudara inginkan yang terbaik dari Tuhan dan menjadi umat Tuhan yang terbaik? Saudara kalau ke pasar, saudara beli ikan yang busuk enggak? Saudara pilih kan? Pertama pasti pilih yang murah kan? Wah ini murah. Tetapi walaupun murah, saudara masih bolak-balik supaya dapat yang sama dengan buah, ya kan? Allah inginkan yang terbaik, saudara sebagai murid yang terbaik. Tapi harus belajar firman Tuhan yang sehat, yang punya doktrinal yang kuat. Betul? Tuhan inginkan yang terbaik. Tuhan tidak, saya katakan, Tuhan tidak menginginkan, menyaratkan saudara menjadi sempurna. Karena kita tidak berjalan menjadi sempurna. Amin. Tetapi jadikan diri kita sebagai murid yang baik, yang terbaik. Siapa dulu juara kelas? Cuma 1, 2? Juara 2, lumayan. Siapa yang sering juara di ICA? Juara busana, juara nyanyi, juara nari, juara makan, ya kan? Ketika saudara mengikuti kompetisi, masuk sekolah, ya kan? Saudara ingin melakukan yang terbaik, kan? Ingin, walaupun motivasinya berbeda, tetapi saudara inginkan yang terbaik. Tuhan inginkan saudara terbaik, murid terbaik. Amin. Nah, disinilah kita belajar akan 3 hal untuk menjadi murid Tuhan. Saudara, ada 3 prinsip yang ingin saya sebenarkan untuk seorang murid saudara. Yang diinginkan Rasul Paulus kepada Titus dan kepada kita semuanya. Amin. Nah, pertama kita belajar, seorang murid menginginkan, saya bahkan nama, seorang murid sangat-sangat harus menginginkan kebenaran. Saudara, apa yang saudara inginkan hari-hari ini? Baju Cinderella, sepatu Cinderella. Waktu saudara punya impian waktu remaja, apa yang saudara inginkan? Hari ini saudara harus inginkan kebenaran, haus dan lapar akan kebenaran. Itu adalah ciri-ciri prinsip daripada seorang murid Kristus. Ada yang mengatakan seperti ini, lapar dan haus akan kebenaran adalah saat tidak ada hal lain di dunia yang dapat membuat kita begitu terpesona selain berada di dekat Tuhan. Hamba Tuhan yang luar biasa. Tidak ada hal lain lagi saudara. Hal lain menjadi yang kedua. Yang pertama, yang terutama, fokus kita adalah kebenaran firman Tuhan. Sering kita mendengar di ICA, jangan belajar, jangan membaca firman Tuhan tahu, tapi harus Iya.
Kalau belajar firman Tuhan, kalau saudara membaca firman Tuhan, membuat saudara menjadi seorang murid sangat gampang sekali. Kalau saudara menghafal firman Tuhan, menjadikan saudara seorang murid sangat gampang sekali. Tapi saudara harus belajar firman Tuhan. Apalagi menyontek dulu kan. Belajar. Saudara akan dikategorikan sebagai murid. Amin. Saudara, tidak ada jalan lain. Di dalam Efesus 4 ayat 29 mengatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar daripada mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarkannya beroleh kasih karunia. Kalimat ini kita mengerti. Tetapi bagian terakhir itu sangat-sangat penting. Apakah tingkah laku kita, perbuatan kita, perkataan kita menghasilkan kalimat yang terakhir? Sehingga orang lain beroleh kasih karunia. Kalau itu adalah tolak ukurnya, adakah orang karena perkataan kita memperoleh kasih karunia? Jangan-jangan apa yang kita katakan adalah hal-hal yang tidak membangun, hal-hal yang membunuh karakter orang. Kenapa? Karena kita tidak memiliki kebenaran firman Tuhan. Amin? Saya lemparkan satu kebenaran firman Tuhan untuk tes kita. Yesus mengatakan, kasihilah musuh-musuhmu. Sampai sejauh mana saudara mengerti firman Tuhan itu? Sampai sejauh mana saudara mempraktekkan firman Tuhan itu? Pak, saya memang tidak mengasihi musuh-musuh, tapi saya tidak berbuat jahat. Tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ada orang tidak berbuat jahat tetapi di belakangnya mengatakan sesuatu yang tidak baik. Sikap hatinya menunjukkan bahwa dia tidak mengasihi. Oh, Pak Adi ngomongnya kayak kurang adil. Bukan saya ngomong, firman Tuhan yang ngomong. Kasihilah musuh-musuhmu. Itu kebenaran bukan? Ya. Jangan marah kepada saya. Yesus mengatakan itu. Saya percaya apa yang dikatakan firman Tuhan ini supaya mereka beroleh kasih karunia. Kalau kita mengerti kebenaran sebagai seorang murid, kita bisa menyatakan kebenaran itu. Dimulai dengan kerinduan kita untuk memiliki kebenaran firman Tuhan. Rindu gak saudara tiap hari akan kebenaran firman Tuhan? Saudara, dalam hidup kita hari-hari ini, merindukan kebenaran firman Tuhan tidak hanya pengetahuan. Kita menginginkan juga hikmat Tuhan, hati kita, head, hand, dan tangan kita. Selama kita tidak memiliki kebenaran firman Tuhan, kita tidak akan memiliki kebenaran firman Tuhan dalam hati kita yang menjadi hikmat dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak memiliki itu semuanya, kita tidak pernah akan mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Setuju? Saudara akan melihat ada orang-orang yang bisa rajin ke gereja, berkhotbah, melayani, tetapi tidak memiliki kebenaran firman Tuhan dari apa yang dikatakan dilakukannya. Amin. Dia bisa mengutip firman Tuhan A sampai Z. Tetapi kalau saudara melihat kelakuannya, apa yang dikatakan, pertemanannya, tidak ada kebenaran. Karena tidak masuk ke dalam hati menjadi hikmat dan melakukannya sebagai teladan Tuhan Yesus. Betul saudara? Amin. Jadi semuanya harus sinkron. Jadi sebagai murid kita harus menginginkan kebenaran firman Tuhan. Sebagai murid, belajar, tidak pernah selesai. Amin. Nah, saudara, saya ingin membawa saudara pada pembelajaran hari ini. Mengapa saudara kita harus menginginkan kebenaran firman Tuhan? Itu akan merubah perilaku kita. Setuju? Merubah perilaku kita. Dan kemudian akan membawa kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam 1 Korintus 15 ayat 3-4 mengatakan, sebab yang sangat penting telah aku sampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah aku terima sendiri, yaitu bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan. Saudara, kalau saudara mengerti ini, kehidupan kita sudah di dalam Tuhan. Kalau saudara mengerti ini, saudara akan memberikan kabar baik kepada orang lain.
Kalau saudara menerima ini dalam kehidupan saudara, apapun yang saudara lakukan, apapun yang saudara katakan, saudara akan membawa berita Injil ini kepada orang-orang di luar sana. Itu akan terbentuk dalam perilaku saudara, perkataan saudara, pergaulan saudara. Amin. Di dalam Amsal 3, 5-6 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saya mengerti saudara, pengalaman hidup kita bersama Tuhan akan membentuk banyak kesaksian. Betul? Saudara sering mendengar kesaksian yang tidak memuliakan Tuhan, bercerita tentang kebaikan Tuhan, mukjizat Tuhan, tetapi kesaksian itu tidak memuliakan Tuhan, tetapi memuliakan dirinya sendiri. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara, di dalam kebenaran Tuhan kita hidup, bukan berdasar pengalaman kita, bahkan pengetahuan kita. Karena firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan akan selalu dibutuhkan setiap saat dalam situasi kehidupan kita. Betul. Makanya kita belajar firman Tuhan ini tidak pernah akan selesai. Menjadi murid Tuhan tidak pernah akan selesai. Amin. Akan ada selalu hal-hal baru dari firman Tuhan yang sama sekalipun. Tetapi kita harus menginginkan kebenaran firman Tuhan ini. Nah saudara, saya ingin memberikan dalam poin ini, menginginkan kebenaran firman Tuhan. Saudara, setiap murid Kristus memiliki tanggung jawab rohani. Setuju? Setiap murid Kristus memiliki tanggung jawab rohani. Menghidupi firman Tuhan dengan hanya fokus kepada firman Tuhan sebagai sumber kehidupan. Amin. Fokus menghidupi firman Tuhan. Yohanes 8:31 mengatakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah, saya bacakan sekali lagi. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, yang sudah percaya, saudara dan saya, jikalau kamu membaca firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Salah? Bukan membaca, saudara. Jikalau kamu menghafal firman-Ku, kamu adalah murid-Ku. Bukan. Jikalau kamu tetap tinggal di dalam firman-Ku, kamu adalah murid-Ku. Katakan kiri kanan, kamu murid Tuhan Yesus bukan? Katakan lagi kiri kanan, kamu harus tinggal di dalam firman Tuhan. Betul saudara, tinggal itu artinya abide saudara. Seperti cabang, jarang tinggal di dalam pokok yang benar, betul? Menerima getah, menerima kanan daripada pokoknya. Demikian dalam kehidupan kita. Kalau kita tinggal dalam kebenaran firman Tuhan, yang keluar adalah kebenaran firman Tuhan. Ketika kita tinggal di dalam firman Tuhan, apa yang kita katakan, ada buah firman Tuhan, betul? Masuk akal? Oke. Yang suka makan, sini di mana? Yang suka makan, terbukti akan yang suka tinggal di dalam firman Tuhan, buahnya adalah kebenaran firman Tuhan. Ada amin? Tinggal. Bukan hanya sekedar membaca, memasang firman Tuhan di kamar tidur. Tinggal, belajar, merenungkan firman Tuhan. Amin? Setiap murid Kristus memiliki tanggung jawab rohani. Next. Setiap murid memiliki tanggung jawab rohani kedua. Dia harus melindungi diri dari dalam ajaran yang dari ajaran Alkitab yang benar. Artinya apa saudara? Banyak ajaran di luar yang tidak benar. Sebagai murid Tuhan Yesus, dia hanya tanggung jawab kita menginginkan kebenaran firman Tuhan, tetapi harus kita lindungi kebenaran firman Tuhan, kebenaran Alkitab biar itu dalam kehidupan kita. Tidak ada kompromi kebenaran firman Tuhan. Setuju? Tidak ada kompromi. Kalau enggak, saudara akan menjadi orang yang munafik. Setuju saudara?
1 Yohanes 4 ayat 1 mengatakan, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia sampai ke Hong Kong. Ya saudara. 1 Timotius 4 ayat 16 mengatakan, awasilah dirimu sendiri. Dan awasilah ajaranmu. Awasi diri kita kalau kita kebanyakan makan junk food, kemudian kita cek di dokter, kemungkinan kolesterol tinggi, betul? Dan lain sebagainya. Awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Kasihan orang-orang yang mendengar saudara. Kalau ajaran saudara sudah terkorupsi oleh ajaran nabi palsu. Saya percaya internet yang luar biasa hari-hari ini. Banyak baiknya tetapi banyak buruknya. Setuju? Sejauh mana saudara membiarkan saudara di masa-masa istirahat saudara untuk menerima pengajaran-pengajaran yang tidak benar? Pak, saya sudah capek, saya mau ketawa ketiwi aja Pak. Tapi kebenarannya nol buat apa? Amin. Saudara diberi otak, saudara diberi kemampuan, saudara sudah diselamatkan. Tuhan ingin saudara belajar. Tuhan ingin saudara menjadi murid yang terbaik. Bukan murid yang sempurna. Jadi kita harus menginginkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Nah saudara, hal yang kedua, sebagai seorang murid, kita harus mengajarkan kebenaran. Sebagai seorang murid, menjadi seorang guru. Amin. Kita harus mengajarkan kebenaran. Buat apa kebenaran itu hanya tinggal di dalam? Kalau kebenaran itu membebaskan kehidupan saudara, kebenaran itu mendatangkan damai sejahtera, kebenaran itu melegakan kehidupan saudara, kebenaran itu mendatangkan keyakinan bahwa kehidupan kita sudah disertai, dilindungi, diberkati oleh Tuhan. Apakah saudara mau nyimpan sendiri? Kita harus membagikan kebenaran itu kepada orang lain. Ayat 1 tadi mengatakan, tetapi engkau beritakanlah, sampaikanlah, ajarkanlah kebenaran yang sehat itu yang sudah saudara yakini sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 mengatakan, karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20 mengatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir. Saudara, ketika saudara selamatkan tugas saudara, kita tahu itu amanah agung, tapi tidak berhenti sana. Kita harus mengajarkan apa yang sudah kita terima. Kita menjadi guru. Seorang murid mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan mengatakan, mengenal firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan, memberitakan firman dan mengajarkan firman adalah inti dari semua hikmat, inti dari semua pelayanan Kristen. Dulu di sekolah IBC mana? Ada beberapa sudah pulang bahkan menjadi hamba Tuhan. Betul? Mempraktekkan apa yang sudah dibelajarkan. Saudara tidak pernah akan menjadi, sebagai orang Kristen, kita tidak diizinkan untuk menjadi murid selama-lamanya. Ya, memang si ICA dulu pernah ada program ini, ada yang sangat-sangat rajin. Setiap program dia ikut, jadi setiap wisuda ada dia. Puji Tuhan, ada yang punya waktu tidak mau belajar. Tetapi tidak hanya sampai di sana. Ketika Tuhan memberikan hikmat pengetahuan ilahi bertambah-tambah, demikian saudara menjadi guru yang naik level. Amin. Kita harus mengajarkan firman Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 mengatakan, 42,
Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Itu gereja mula-mula. Mereka belajar. Dan apa yang terjadi? Mereka bertambah banyak di ayat 47. Bertambah banyak, saudara bisa melihat pelipatan ganda. Sistem kerajaan surga. Bukan universitas ini, universitas itu, tapi sistem kerajaan surga. Murid memuridkan. Di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Ulangan 6, dikatakan, ayat 7, haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Sangat-sangat detail bagaimana Tuhan menginginkan firman Tuhan pada perjanjian lama bagi bangsa Yahudi untuk diajarkan kepada anak-anak mereka, kepada keturunan-keturunan mereka. Dikatakan berulang-ulang. Berulang-ulang artinya itu sampai tajam pengajarannya. Sampai mengerti 100% pengajarannya. Ada yang mengatakan, banyak firman Tuhan dalam perjanjian lama ini seperti hal ini, membuat orang Yahudi itu sangat-sangat tajam dan pintar sekali. Karena mereka sejak kecil sudah terlatih otaknya. Belajar firman Tuhan. Memang sih kita tahu mereka belajar firman Tuhan hanya mengikuti hukum-hukumnya saja. Mentok dan tidak ada toleransi. Yes. Tapi kita tahu sebagai anak perjanjian baru, Yesus memenuhi semua hukum Taurat. Amin. Bahkan Tuhan Yesus menambahkan kualitas daripada hukum Taurat. Saudara, apapun itu kita harus menginginkan dan kemudian kita mengajarkan firman Tuhan. Kalau saudara baca di ayat 20 nanti dikatakan apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, kita bisa menjelaskannya. Artinya apa saudara? Firman Tuhan bagi kita, untuk anak kita, untuk orang-orang di bawah kita, menjadi inti kehidupan mereka. Mereka menjadi curious bertanya firman Tuhan. Dan kemudian mereka akan menemukan kebenaran firman Tuhan bagi diri mereka sendiri. Tetapi dimulai dengan kita, murid mengajar. Murid yang memuridkan. Next berikutnya. Ini saya bagikan. Setiap murid Kristus adalah murid yang memuridkan. Jadi tidak ada murid seumur hidup saudara. Setiap orang Kristen, orang percaya adalah murid yang memuridkan. Murid yang memuridkan tidak hanya harus seorang pendeta. Saya, Pastor Jeremiah, yes kita mengajar, kita berkhotbah. Jadi saudara juga harus bisa mengajar, amin. Jangan punya pemikiran, oh ada guru agama, hari ini saudara mendengar. Murid harus memuridkan. 2 Timotius 2 ayat 2 mengatakan, apapun yang telah kamu dengar dari aku. Paulus mengatakan kepada Timotius, anak rohani yang lain. Di depan banyak saksi, percayakan itu kepada orang yang setia, yang juga kamu mampu mengajar orang lain. Jadi ada regenerasi, pengajaran Tuhan diteruskan. Amin saudara. Tidak hanya berhenti di saudara saja. Saudara, belakang ini, dulu waktu SMA saya sering baca buku silat ya. Belakang ini saya menemukan film itu ada di video. Ya, saya ingin menceritakan bahwa pada zaman dulu cerita silat itu ada guru suhu gitu kan. Terus ada muridnya kan. Muridnya diajarkan semua kepintaran, kecanggihan, keahlian silatnya kepada muridnya. Betul? Dan muridnya itu tidak boleh belajar daripada guru yang lain. Seumur hidup murid itu mengabdi kepada gurunya. Bahkan gurunya itu seperti orang tuanya. Soalnya dia tidak boleh belajar daripada ilmu orang lain. Seorang guru menurunkan semuanya kepada muridnya. Sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, kita punya guru di atas segala guru. Kebenarannya di sini. Jangan pernah kita belajar kebenaran dari tempat lain. Amin. Karena guru saudara, Yesus Mesias itu naik ke kayu salib untuk saudara dan saya.
Jangan pernah membiarkan saudara dimasuki oleh pengajaran-pengajaran yang bukan dari firman Tuhan. Bagaimana saya tahu Pak Ari? Baca firman Tuhan sehingga saudara tahu dan bisa menyaringnya. Ada Roh Kudus yang akan mengawal kehidupan saudara, memberikan saudara momen yang wow. Saudara pernah mengalami itu ketika saudara mendengarkan firman Tuhan? Oh, kayaknya nggak benar. Siapa yang ngomong itu? Memang saudara memiliki kepintaran, pengetahuan, tapi Roh Kudus mengingatkan saudara. Amin. Jadi pengetahuan, kebenaran hanya satu sumber. Guru di atas guru, Yesus Kristus. Jangan pernah kita membiarkan hidup kita. Murid memuridkan. Kalau kita sebagai guru sesat, murid kita menjadi. Makanya poin pertama itu sangat penting sekali. Seorang murid menginginkan kebenaran yang ilahi. Sehingga ketika saudara memuridkan, kebenaran itu diteruskan. Yang kedua, B. Sebagai pengikut yang memuridkan, kita bertanggung jawab untuk memberi dampak spiritual. Jadi tujuan kita memang perubahan karakter, tetapi harus kita pikirkan ada perubahan secara hidup rohaninya. 1 Petrus 1:2 mengatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir dan selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Kita pada waktu tertentu menjadi bayi rohani. Ketika semakin naik tingkat, remaja rohani, dewasa rohani, ada orang-orang bayi rohani. Disitulah saudara tugasnya untuk mengajar mereka, memuridkan mereka. Amin. Saudara, yang pertama kita sebagai seorang murid kita menginginkan kebenaran. Yang kedua, kita mengajarkan kebenaran. Yang ketiga, seorang murid menjadi teladan yang benar. Kalau saudara mengerti yang pertama, menerima yang pertama, yang kedua, yang ketiga saudara akan menjadi teladan yang benar. Kenapa banyak orang tidak menjadi teladan benar? Karena tidak ada kebenaran yang benar. Setuju saudara? Ya kan? Perilakunya tidak benar karena kebenarannya setengah-setengah. Kebenarannya sesat. Kita harus menjadi seorang murid, menjadi teladan yang benar bagi orang-orang. Saudara, bagaimana saudara dikenal, kalau saudara ingat firman Tuhan, bagaimana saudara dikenal sebagai murid Tuhan? Orang luar tahu bahwa saudara murid Tuhan. Kalau kita saling mengasihi, maka orang luar akan tahu bahwa saudara adalah murid Tuhan. Satu kebenaran, adakah kita saling mengasihi? Orang luar sekarang lihat ya, oh ini murid Tuhan Yesus, ini orang percaya, ini orang gereja, bahasa dunia. Oh ini orang gereja. Buktinya apa? Saling mengasihi. Kalau saudara tidak saling mengasihi, saling gontok-gontokan, kebalikannya terjadi, betul? Memalukan siapa? Enggak memalukan saya. Enggak memalukan Aisyah, memalukan Tuhan saudara. Karena saudara murid Tuhan. Bukan murid saya sendiri murid Tuhan. Menjadi teladan yang benar. Seorang Winston Churchill mengatakan, saya tidak lagi mendengarkan apa yang orang katakan. Apa? Saya hanya melihat apa yang mereka lakukan. Perilaku tidak pernah berbohong. Teladan. Di dalam bacaan tadi Titus 2 ayat 7-9 mengatakan, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan. Katakan kepada Titus, setelah kamu tetap dalam pengajaran yang sehat, kamu mengajar, memberitakan pengajaran yang baik, jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan. Dalam hal berbuat baik, jujur, bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Teladan saudara harus menjadi teladan. Katakan kiri kanan, kamu harus menjadi teladan yang baik. Katakan kiri kanan lebih keras lagi. Mulai sekarang.
Pak Ari kok galak? Emang kita nggak jadi teladan? Hanya Tuhan yang tahu. Kenapa saudara? Kita hidup pada waktu sama dengan pada waktu itu, saya katakan daerah Kreta. Ya, kehidupan sosialnya yang sangat buruk, moralnya sangat buruk, kehidupan rohani sangat buruk, penyembah berhala. Kalau kita tidak hati-hati, kita akan terhanyut di sana. Betul? Kita akan terhanyut di sana. Saudara, perilaku kita, keteladanan kita terjadi karena karakter kita. Karakter kita terjadi karena kepercayaan kita, nilai-nilai dalam kehidupan kita. Saya coba bergaul kepada orang-orang yang punya karakter pemarah. Karakter yang tidak menghargai orang tua. Saudara akan seperti itu. Karena saudara menyerap kebenaran, nilai-nilai yang tidak benar. Merubahkan karakter saudara, diterjemahkan dalam tingkah laku saudara yang tidak benar. Bagaimana kita bisa menjadi teladan sebagai murid Tuhan? Rasul Paulus ingin agar anak-anak rohaninya meneladani dia. Dia katakan bukan kesombongan tetapi karena dia meneladani Yesus. Saudara bisa meneladani mentor-mentor saudara, pemimpin saudara, kalau dia juga meneladani Tuhan Yesus. Setuju? Patokannya adalah teladan di dalam Tuhan Yesus. Patokannya adalah kebenaran firman Tuhan. Nah saudara, pembelajaran buat kita hari ini. Setiap murid Kristus adalah representasi dari Kristus. Betul? Saya mau di gereja IC, oke lah, gereja Indonesia apalah, GBI apalah. Tetapi dimanapun saudara mewakili Yesus. Representasi kerajaan surga. Mau saudara lahir baru, 5 tahun anak Allah, 20 tahun Allah, dimanapun saudara menjadi representasi daripada Kristus. 2 Korintus 5:20 mengatakan, demikian kita adalah duta-duta Kristus. Kita duta-duta Kristus. Jadi kita harus hati-hati. Yang kita representasikan adalah Kristus. Kalau kita salah representasi, yang malu siapa? Kita menggambarkan Kristus yang tidak benar, kita menggambarkan kebenaran ajaran yang tidak benar. Ya kan? Kalau saudara punya anak, saudara ingin anak saudara bangga kepada saudara kan? Nggak mungkin saudara punya anak, saudara ingin anak saudara bangga kepada tetangga. Saudara ingin anak saudara merepresentasi keluarga saudara. Ya kan? Saudara ingin mengajarkan nilai-nilai leluhur keluarga saudara mungkin. Bagaimana menjalani kehidupan supaya mereka, orang tahu, oh ini dari keluarga Pak Bejo. Demikian ketika orang melihat kita, dia tahu kita adalah dari keluarga Allah. Anggota kerajaan Allah. Amin. Nah saudara, sebagai representasi daripada Kristus, kita harus tahu bahwa pesan Injil dan kuasa penebusannya harus dibuktikan di ruang publik. Tidak bisa disembunyikan. Tidak bisa saudara hanya ke gereja. Saya perlu ke gereja dan pulang, gereja pulang. Saudara tidak bisa. Saudara sebagai murid, saudara harus keluar. Dipenuhi dengan firman Tuhan, mengajarkan firman Tuhan dalam kehidupan tingkah laku saudara, dan menjadi tontonan umum sebagai murid Tuhan. Roma 10:14 mengatakan, kalau begitu bagaimana mungkin mereka dapat berseru kepada Dia? Padahal mereka tidak percaya. Dan bagaimana mereka bisa beriman, percaya kepada Dia yang belum pernah mereka dengar. Dan bagaimana mereka akan mendengar jika tidak ada yang mengabari. Saudara harus keluar, menjadi representasi, menjadi duta-duta Kristus. Kebenaran firman Tuhan. Amin. Menjadi teladan dalam kehidupan saudara. Yang kedua, gereja. Next. Gereja harus menjadi agen transformasi bagi komunitas dan dunia tempat kita hidup. Setuju? Dimulai dari tempat saudara kerja. Dimulai dari pasar setiap hari saudara pergi. Itu komunitas saudara. Saudara harus menjadi agen transformasi. Agen perubahan. Pak, mana mungkin saya merubah orang, Pak? Saya merubah setting Facebook aja nggak ngerti. Ada orang remote control channelnya nggak tahu gimana ini. Bagaimana saya bisa merubah hidup orang lain? Tidak perlu pengetahuan. Saudara perlu hati yang mengasihi. Dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Titus ditugaskan dalam berbuat baik.
petunjuk untuk kelakuan. Kamu harus senantiasa berbuat baik. Pengajaran-ajarannya, hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh. Jujur, tidak munafik dan sebagainya. Bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Saudara, kita harus menjadi agen transformasi kehidupan seseorang. Kita jangan menjadi jago kandang. Tahu jago kandang? Kita perlu bersekutu seperti ini. Fellowship, belajar firman Tuhan. Sesudah itu buat apa? Keluar kan? Ketika kaget saudara kuat, bawa keluar. Sehingga orang bisa melihat, oi kelompoknya luar biasa, saling mengasihi, saling mendukung. Orang bisa melihat, orang luar bisa melihat, ini kelompok apa ya? Saya mengenal dia nggak sempurna ya. Dulu hidupnya begini, tetapi sekarang berubah. Dan memiliki komunitas yang luar biasa. Itu menjadi teladan dan bisa dilihat orang. Dan orang mengatakan, oh pasti dia orang gereja. Dan siapa dimuliakan? Bukan saudara, tapi Tuhan. Amin. Itu yang harus kita miliki. Prinsip-prinsip sebagai murid Tuhan. Berbuat baik, jujur, dan bersungguh-sungguh. Dalam 1 Korintus 11 ayat 1 mengatakan, jadilah orang-orang yang menuruti teladanku. Seperti aku juga terhadap Yesus. Bukan suatu kesombongan, tapi kebanggaan dia di dalam Yesus. Saya doakan, rindukan, supaya saudara sungguh-sungguh mendapatkan kebenaran dalam kehidupan saudara, dan saudara bisa meneladani kebenaran firman Tuhan itu. Sehingga orang akan berkata, ini adalah murid Tuhan. Saya ingin meneladani orang ini. Sampai hari itu, Tuhan akan memberkati, melindungi kita semuanya. Amin. Saudara, itulah kerinduan kita hari-hari ini. Hidup benar. Saudara ingin hidup benar? Hidup benar didasari dengan pengertian firman Tuhan yang benar. Saudara bisa hidup baik, saudara. Mengikuti aturan-aturan dunia. Itu harus, sebagai warga negara, kita harus hidup baik. Betul? Mengikuti peraturan ada di Hong Kong. Tidak nyebrang sembarangan, silakan nyebrang kalau nggak mau didenda 2.000. Itu hidup baik kan, sebagai warga negara yang Tapi orang Kristen, orang percaya, kita harus menjadi orang yang memiliki hidup yang benar. Karena kita memiliki kebenaran yang tersedia buat kita untuk hidup benar. Sebagai murid Tuhan, inginkan kebenaran, dan kemudian ketika sudah memiliki kebenaran, ajarkan kebenaran. Dan kemudian menjadi teladan Kristus yang benar. Amin. Saya doakan semua kita bisa melakukan itu. Amin. Dan kita tidak tersesat, tidak terhanyut oleh dunia ini. Karena mereka akan selalu datang dengan hal-hal yang masuk akal. Membuat saudara meragukan, membuat saudara kompromi, membuat saudara membelokkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Pakai waktu saudara. Berdoa, belajar firman Tuhan. Mana yang paling penting saudara? Berdoa atau belajar firman Tuhan? Dua-dua penting. Tarik napas atau buang napas yang penting? Sama saudara. Berdoa, belajar firman Tuhan sama-sama penting. Kalau bisa bayangkan orang tarik napas nggak pernah buang. Dua-dua penting. Jadi saudara harus giat. Jangan hanya sekedar baca, tetapi harus ada transformasi dimulai dalam diri saudara, sehingga saudara bisa mentransformasi orang lain. Amin. Mari kita bangkit berdiri.